Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini ke Ahmad Tasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Budet Pesantren. Kali ini saya akan ceramah di YouTube dengan judul talak. Talak. Talak itu kalau ditulis dengan bahasa Arab, dengan huruf Arab yaitu to, lam, alif, qaf. Talak, bukan kaf. Talak. Itu talak itu kalau bahasa Indonesianya adalah cerai, bercerai, itu cerai. Biasanya orang suami istri bercerai itu disebutnya talak. Talak itu suatu suatu amalan atau suatu perbuatan yang oleh Allah itu diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Inilah uniknya, dan bukan unik tapi inilah ironisnya gitu. Karena boleh tapi dibenci oleh Allah perbuatan namanya talak. Artinya talak itu ya suami mencari istri gitu. Itu suatu amalan yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Bahkan kalau ada orang cerai, jatuh, itu ars itu goncang, bisa begitu. Karena saking Allah tidak cocoknya, Allah tidak menyayangi sampai ars itu goncang. Terus yang namanya talak itu punya siapa sih? Nah inilah yang perlu kita sampaikan dulu tahu. Jadi yang namanya talak itu ya kepunyaan suami laki-laki. Istri ya tidak punya, yang punya suami. Nah di sini yang perlu saya sampaikan bahwa talak itu kepunyaan suami. Seorang istri kepunyaan suami itu barang-barang apa saja kepunyaannya itu boleh diminta sama istri itu. Sama suami ininya diminta ya, itu boleh. Meminta kepunyaan suami apa saja yang punya itu boleh. Tapi ada yang tidak boleh, ada. Ini kepunyaan yang namanya talak, kepunyaan suami itu tidak boleh diminta. Dan kalau diberi ya tidak bisa nolak. Tidak bisa tidak menerima. Kalau diberi memang harus terima. Talak itu. Nah, talak itu jumlahnya ada 3. Orang suami menaikkan talak ada 3. Itu 1 kalau sebelum masa iddahnya belum habis ya bisa rujuk. Nah, kedua, ketiga, kalau sudah ketiga ya sudah tidak bisa kecuali diselangin dengan. Tapi yang namanya talak itu, ini bisanya saya sampaikan itu, saya merasa berat akan menyampaikannya karena ini banyak yang kasus-kasus perceraian itu ditangani oleh kepemerintahan. Sedangkan hukum kepemerintahan dengan hukum Islam itu agak berbeda. Yang disebut kayak orang dulu ngomong yaitu ada hukum agama, ada hukum drigama. Nah disinilah ya hukum agama dan drigama. Nah kalau orang yang namanya cerai istri kan kalau sudah
ucap, ada saksi, ya sudah. Nah kalau hukum kenegaraan kalau belum lewat KUA, lewat sidang, lewat apa itu merasanya itu belum sah kan. Padahal ya sudah sah. Kalau belum lewat sipil, belum lewat kantor KUA, lewat apa itu pengadilan, apa itu, merasanya ya belum sah, belum resmi, belum cerai. Jadi yang namanya cerai itu ya yang ditangani oleh ikut berkecimpung, kebebaran itu ikut membantu, ikut menangani, tapi ya ada beda-beda. Kadang-kadang masa tidak. Nah, terus yang namanya cerai itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, ini belum lama ada penceramah yang mengatakan bahwa istri boleh minta cerai pada suami kalau suaminya begini ada 6 macam. Ya, suaminya begini. Saya dengarkan, terus habis itu 6 macam lalu udah. Tapi kalau saya akan ada lanjutannya nih. Iya. Itu memang iya, hukum itu masuknya hukum kenegaraan. Hukum agama. Kalau yang suaminya begini itu boleh minta cerai. Itu boleh. Hanya boleh. Tapi di hukum fikih itu banyak sekali yang boleh tapi jelek. Boleh tapi lebih baik tidak. Itu banyak. Nah, termasuk orang yang suaminya kelewatan begini, suaminya begini, lalu minta cerai. Itu berarti hanya boleh. Yang baik bagaimana? Ya tidak minta cerai. Yang baik ya tidak minta. Kalau ada wanita soleha lalu suatu saat minta cerai pada suaminya, itu sudah keluar dari solehanya, sudah tidak soleha lagi. Bukan istri soleha lagi kalau minta cerai. Terus gimana? Ya kalau walaupun terpaksa, kalau istri minta cerai pada suami itu boleh, tapi tetap berdosa. Tetap berdosa. Apapun alasannya, apapun misalnya, yang namanya minta cerai pada suami itu tetap berdosa. Jadi jangan sekali-kali minta cerai. Apa Siti Asia minta cerai sama Fir'aun? Tidak. Siti Asia kan itu istrinya Fir'aun. Siti Asia kan tahu bahwa suaminya itu tidak benar, suaminya itu zalim, suaminya pokoknya semua orang tahu, dia tahu. Tapi dia tidak minta cerai. Makanya ya dia nanti di surganya akan dinikahkan dengan Nabi Muhammad Rasulullah di Asia itu. Nah begitu pula kita yang didolimi oleh suami, di istilah bahasa tarlimnya tuh dilelara itu, dimadu, di luar selingkuh, lalu dia tidak minta cerai sampai akhir ujungnya, sampai akhir kematiannya, sama-samanya tidak minta cerai. Itu istri itu akan bukan sekedar mendapat pahala, tapi akan mendapat barisan masuk surganya dengan Siti Asia. Karena dia punya suami zalim, tapi dia tidak minta cerai. Inilah hukum Islam. Itu. Jadi perempuan itu jangan gampang meminta cerai. Nah, terus saya sampaikan pada suami. Suami memegang namanya istilah barang itu. Pegang itu ada 3 talak itu, jumlahnya 3 dipegang. Itu dipegang yang kuat-kuat, yang erat-erat, jangan gampang dilepas, jangan gampang. Jadi bahasa talak itu atau cerai itu jangan untuk sembarangan ngomong, jangan untuk bergurau, itu tidak boleh. Tidak untuk untuk sasiwo, untuk bergurau, untuk bercanda, itu tidak boleh. Kalau namanya talak cerai itu tidak boleh. Mau bercanda, mau bergurau, yang lainnya saja. Jangan bercanda mengenai tentang talak. Talak itu jangan sekali-kali para suami namanya talak cerai itu buat
buat sasiwo, buat main-mainan atau buat berguru itu jangan. Ya, jadi serius sekali. Karena namanya suami memegang talak harus kuat. Ya. Dan itu yang terbaik itu yang kuat memegang talak. Suami itu yang terbaik. Jadi jangan murah, jangan gampang bertalak. Walaupun istri yang minta, kadang istri itu banyak sekali yang minta. Jadi, jangan istri saja minta. Ya emang iya. Tapi ya, kalau suami yang hebat, ya, yang kuat memegang talak itu, berarti itu. Ya. Tapi ini yang kasus begini tuh ya, apa ya? Para istri itu yang tidak terima suaminya begini, suaminya begitu, yang menggolimi, yang tidak baik suaminya, selingkuh, yang apa pacaran lagi, yang nambah kawin lagi, kadang-kadang mengadu pada keadilan. Ini cuma mengadu pada pengadilan sih, ngadu pada. Ini ada yang kasus suaminya pegawai negeri lalu kawin lagi dengan orang dengan nikah siri kan sah. Ini ketahuan istri tuanya itu ketahuan tuh mengadu ke kantornya, kantor yang biasa, kantor tugasnya, lalu diterima, lalu malah dipecat. Jadi pegawai negerinya dipecat. Nah, inilah perbedaan dari hukum Islam yang hakiki dengan Islam yang agama dengan drigama tuh. Inilah perbedaannya, itu hukum drigama. Kalau hukum drigama yang dipakai perasaan orang istri nambah, suami nambah lagi, rasanya disakiti. Nah, ini perbedaannya. Orang dulu mengatakan hukum agama dengan hukum drigama. Jadi sekali lagi, para istri jangan gampang mudah, jangan gampang minta cerai pada suami, karena itu hukumnya berdosa. Walaupun suaminya itu perbuatannya ya memang tidak mengenakan dan tidak cocok, tidak suka. Jadi walaupun apapun alasannya tetap berdosa. Jangan sekali-kali minta cerai. Begitu juga dengan suami, jangan gampang punya talak 3, jangan gampang melepaskannya. Harus dipegang yang kuat-kuat. Inilah yang terbaik. Jadi sekali lagi, kalau yang para istri itu kuat, tidak meminta cerai sampai akhir hayatnya suaminya zalim, itu akan masuk surga dengan barisannya Siti Asia ke surganya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.